doa yang harus saya dawamkan. Intinya kedekatan kita sama Gusti Allah ya. Bertahan ya sekarang udah nyaman, Sekarang bukan kita menawarkan ya banyak kawan yang menanyakan ke kita kan tentang sapi. Ya alhamdulillah sekarang udah nyaman lah ya. Pokoknya kalau diceritain masa sulitnya itu, alah udahlah sebetulnya udah habis air mata saya, Mas. Udah habis, tapi kalau tersentuh lagi, malah banjir lagi. Dan itu masa-masa sulit, tapi terima kasih ya Allah, terima kasih banget. Dari situ saya dapat pelajaran terindah gitu. Satu ya, mudah-mudahan beliau ini ya, saya ingat Pak Heru ini, saya nangis loh Mas. Aduh. Itu Pak Heru itu ya, Pak Heru yang di Serang itu ya, yang datang ke sini. Dia ngajarin saya ternak. Pak Yani ini uangnya, sampai sekarang pun tiap tahun, kemarin pun ya ngasih uang 180 juta. Pak Yani cariin sapi 10 ekor ini uangnya. Saya terus terang belinya di pasar atau di petani, Pak Heru sekian. Pak Yani ngambil untung berapa? Udah ngambil untung belum? Insya Allah belum Mbak, saya ngasih berapa ke Pak Yani? Terserah Bapak lah. Akhirnya beliau ngasih dengan sangat cukup buat saya gitu, nggak saya perlu bicarakan nominalnya ya kan. Pak Heru Ciruas itu ya, di belakang pasar Ciruas ya. Tiap tahun ke saya alhamdulillah ya. Itu guru saya. Setiap saya berdoa, setiap saya tawasul, setelah orang tua saya dia yang saya doakan. Bener, dia yang saya doakan. Wah, itu sangat berharga, bener. Pak Heru, Pak Ciruas ya. Sampai hari ini pun sering kontak. Kemarin beliau pesan ke saya juga kan, saya kirim juga ke sana. Itu inspirasinya itu dari beliau itu main sapi. Yang beliau pun sekarang udah begini ke saya, udah hebat Pak Yani. Ya ini berkat Bapak lah. Ya cuma ketawa dong, enggak itu berkat Pak Yani aja berpikir. Ya, tapi kan kalau nggak ada inspirasi gimana saya mau berpikir ya kan. Orang tua saya kan udah nggak ada, udah meninggal ya. Jadi keluarga sih emang saya tahu hobi saya itu beternak, dia itu mendukung. Ada ponakan saya, salah satunya ya, Gilang Fatur Rahmat, dia anggota Polres di Banten. Ponakan masih baru jadi polisi dulu, dia jadi polisi murni ya, dia tuh ikut support saya di saat saya menderita itu. Lang, butuh uang lah, pinjam uang, dikirim sama dia kan. Beberapa kali ya alhamdulillah sih kebayar. Dia nggak ngutangin. Itu hanya buat makan loh Mas, buat makan kakak saya butuh uang, dia pikir buat dia paham lah gitu kan, dia kasih saya. Tapi sampai sekarang pun ya dia ada kebutuhan pun pasti saya bantu. Keluarga saya itu alhamdulillah kompak tuh ya, nggak di Kebumen nggak di Banten, semuanya kompak alhamdulillah, saling support ya. Saya ngambil keputusan beternak ya semua mendukung. Emang saya hobi ternak, kebetulan di Kebumen kan tidak peternakan juga, saya peternakan ya seperti ini. Apa ya, urusnya ya jiwa aja. Jadi dengan pengalaman sekian ini ya, pengorbanan itu ya saya jadi kuat gitu Mas. Alhamdulillah saya nggak ada utang gitu ya, nggak ada utang ke bank atau ke siapa, nggak ada gitu kan. Jadi sampai sekarang ya udah nyaman, saya mainkan barang yang ada aja, nggak pinjam uang secara kemarin ya. Enggak, saya nggak ngutang, hanya ada beberapa kawan yang invest gitu. Sampai sekarang pun ada yang invest sapi gitu. Bahkan orangnya nggak kenal Mas. Kayak Pak Heru di Bintaro ya. Sapinya di sini ada Mas. Terus yang di Sumedang, Pak Haris Sumedang gitu. Banyak saya kawan-kawan awalnya pada naruh sapi saya, enggak, wah beliin sapi aja lah gitu kan, saya yang pelihara. Untungnya bagi dua seperti itu. Wah sangat kaget banget Pak. Kaget banget. Itu dia tadi yang awal saya ceritakan, datang ke sini saya bingung siapa, saya ternak, saya nggak punya modal, saya ngarit sendiri sampai ke arit. Setiap ngarit ke arit, kawan-kawan di sini ngetawain ya kan. Saya ngarit sendiri pakai motor gitu, pakai bikin gerobak gitu, tarik gitu kan. Ya sekarang udah punya mobil 300 sih, udah bisa ngupain 4-5 orang sehari ya. Ya sekarang ya hanya mantau-mantau aja yang kerja.
ada sapi orang lain ya Mas ya, dititip di sini ya, ada yang ambruk gitu Mas, sakit saat musim PMK itu sapi merah itu kan, ambruk. Tapi alhamdulillahnya itu orangnya nggak menuntut yang mati, ya udahlah, orang kita ada fotonya, ada videonya kan, jadi ya nggak masalah. Cuma itu suatu, saya rasa bersalah pada diri sendiri. Padahal saat itu kan musim PMK, musim lato-lato ya kan. Itu salah satu kesan yang pahit dan terindah lah. Kalau saya tahu ya di peternakan itu banyak keberkahan ya, nggak saya kerja di perhotelan Mas. Kenapa saya pilih jadi peternak Mas? Ya kita mau ibadah tinggal mau ya, nggak ada yang merintah. Sekecil apapun usaha kita, kita bosnya ya kan. Seperti sampean datang ke sini juga bebas kan, orang saya nggak kerja gitu kan, tapi maaf ya, saya bisa ngopi bareng gitu kan, bisa makan bareng gitu kan, itu kan suatu keberkahan. Coba kalau kita jadi karyawan, kita ngasih makan 2, 3 orang aja, ngitung banget karena penghasilan kita udah disetel sekian gitu. Kalau sekarang kan keyakinan kita udah beda Mas, kita beda. Kita memberikan rezeki ke orang lain, ibadah ke orang lain, ya dari tangan-tangan lain akan berdatangan, seperti itu. Jadi jangan takut saling berbagi. Ternak itu berat, ya. Ternak itu berat, tapi harus dipelajari. Contohnya sampean sekolah gitu kan, kayak anak saya nih, masih SD, saya kasih, ini sapi kamu, ini kambing kamu nih ya. Paling tidak kamu sehari kamu ngarit sedikit ya gitu, ngasih pakan sebak gitu, pakan udah disiapin, rasa tanggung jawab pendidikan seperti itu. Sekolah mah terus nggak apa-apa, sambil sekolah punya ternak satu, pulang sekolah ngarit gitu kan. Jadi kita sekolah itu sendiri bantu orang tua sambil ada penghasilan. Nanti setelah lulus SMP, coba berapa ekor hasilnya buat biaya ke SMA. SMA begitu lagi, melihara sapi lagi buat biaya kuliah. Jadi insinyur. Bener. Jadi kadang gini, kaum muda itu udah gengsi beternak. Ternak tuh kotor. Kalau saya prinsipnya gini, kotornya aja di ternak tuh jadi duit Mas. Kotornya aja jadi duit. Kita kotor-kotoran aja jadi duit sih kan. Apalagi bersihnya gitu kan. Seperti itu. Jadi kita memandang orang itu jangan dari pakaian, dari jiwanya itu aja. Oke, nama saya Pak Yani, terkenalnya kandang Rawadano 2 Kebumen ya. Rawadano 1 di Banten, Rawadano 2 Kebumen. Saya udah sekarang murni peternak, beternak di kambing bur dan sapi PO. Insya Allah untuk sapi PO, kalau izinnya dapat se-Nusantara saya bisa kirim. Yang udah saya kirim itu ke Aceh, ke Medan, ke Rokan Hulu Riau, ke Palembang, terus ke Sepauk ya, Kalimantan. Terakhir saya lewat Madura, lewat Papua, ke Sorong, cuma saya hanya lewat Surabaya, bertemu di Surabaya. Dan ini insya Allah ke Sulawesi, cuma masih ada kendala di perizinan, kita tahan dulu di sini. Ya untuk saya, prinsip saya sih sekarang beternak, saya ingin mem-PO-kan Nusantara gitu. Jadi sapi lokal, sapi putih itu termasuk sapi unggulan. Sapinya gagah, tinggi, besar gitu kan. Intinya sapinya bandel. Orang kena PMK, kita nggak kena. Cuma kemarin itu ada kena lato-lato, emang kena. Tapi kalau cepat ditangani insya Allah. Jadi buat kawan-kawan yang butuh sapi PO untuk breeding, untuk peterning, untuk kurban, silakan hubungin di 0812 9587 1687 Pak Yani, Kebumen, spesialis sapi PO. Dan pakan juga kita tersedia, pakan hijauan pohon jagung yang 65 hari sampai 70 hari insya Allah, karena kita ada kelompok ternak juga di sini. Jadi untuk sapi saya gampang nyarinya gitu, karena kelompok ternak kadang, Pak ini yang harus dijual gitu kan, Pak pakan saya butuh sekian, kita bisa kirim. Oke, mungkin sedikit sekelumit cerita dari saya gitu ya, tentang cara beternak. Ini di
Mata Asah ya, jangan lupa subscribe dan channel di Mata Asah ya. Jadi kita berbagi jempol lah gitu kan. Insya Allah berkah lah. Jangan mengharapkan kita sesuatu dari seseorang, mengharapkan segalanya dari Gusti Allah, itu aja.